Semua orang di platform tinggi saling memandang. Benar-benar tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat kritis seperti itu. Kemungkinan hanya Xian dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun penampilan Xiao Yan dalam dua pertempuran sebelumnya sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati di peringkat kuat, seperti Liu Qing. Xiao Yan ini bisa dianggap sial. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yu juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memiliki pendapat yang tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa lama kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa peluang Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk mengatakannya. Beberapa orang di sisinya mengangguk sedikit. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu posisi Liu Qing. Pada saat ini, Dai yang terakhir juga menunjukkan keterkejutan yang sangat samar. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin telah menyebabkan dia menahan perut yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu dengan kakaknya Liu Qing dalam kompetisi. Tetapi benar-benar tidak terduga bahwa yang terakhir benar-benar sial ini untuk bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan yang paling penting ini. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga mengucapkan sepatah kata pun di dalam hatinya. Pembalasan. Baiklah. Wu Hao menepuk pundak Xiao Yan dengan agak tak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak memukuli Liu Qing sampai dia tidak bisa muncul untuk pertandingan? Dengan begitu, kamu bisa maju secara langsung. Xian mengayunkan kuncir kudanya yang berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu sedikit lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia mengusap kepala Xian dan melihat sekelilingnya, menemukan bahwa dengan pengecualian Sun Er, ekspresi yang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tak berdaya, meskipun lawanku adalah Liu Qing. Kalian semua tidak perlu menunjukkan sikap ratapan seperti ini, bukan? Pertandingan bahkan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum kuat ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan memandang 10 posisi teratas. Sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis. Kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga dan bertarung. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan elit Do Huang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Do Huang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bagaimanapun, begitu, api teratai Buddha marah. Skala besar yang sebenarnya dilepaskan, kekuatan penghancur yang menyebabkan bahkan Yaola menjadi sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame, skala besar terlalu besar. Kecuali jika itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan dengan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya yang sebenarnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi mengalihkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Sukian perlahan menarik diri dari tempat Xiao Yan berada.
Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda, sekali lagi akan dapat menampilkan keajaiban dan menyerang ke 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat suara lembut Su Qian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berpaling dari kemalangan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di bawah mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya. Setelah itu, lemak di seluruh tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin sepoi-sepoi menggumpal di sekitar tubuhnya. Segera, tubuh besar itu perlahan melayang ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar mempraktikkan afinitas angin Douki. Tak terhitung banyaknya orang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan gesit Douki benar-benar memiliki perasaan yang sama sekali berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti di dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menempati posisi 10 besar, peringkat kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan sedikit darah jika seseorang menilai sebuah buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan segera menjadi sangat panas saat kedua orang itu memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat seru. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai, oleh Su Qian, dua orang di arena segera menarik senjata mereka. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam besar berwarna hitam pekat sementara Qian Mo memamerkan benda berbentuk emas gigi gergaji melingkar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan tertegun semua orang. Cakram gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, banyak gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya tembus dingin. Dikabarkan bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sword Disc. Ini memiliki momentum yang mengejutkan ketika dilempar. Selain itu, ini sangat akurat dan ganas. Jika 10 dari cakram gigi gergaji emas ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan seseorang sakit kepala. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Aduh. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa lemak ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri tontonan terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa datar, "Kakak Qian, kamu pasti sedikit lebih lembut ketika kamu menyerang. Jika palu logam hitammu itu dihancurkan, tubuhku ini akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Aku ingin tahu seberapa kuat cakram gigi gergaji emas itu dibandingkan dengan masa lalu?" Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara angin kencang yang tercipta menyebabkan orang-orang di platform pengamatan di sekitar tanpa sadar menutupi telinga mereka. Daging gemuk di wajah Qian Mo bergerak-gerak saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Douki yang padat melonjak keluar secara eksplosif dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu menggumpal ke dalam cakram gigi gergaji di bawah kendali. "Ah!" Suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba gemetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir emas. Itu menembak secara eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu begitu cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas melintas di mata mereka ketika petir menyambar Yan Hao. Boom! Palu logam hitam gelap dengan kejam menghantam tanah.
Segera, garis retakan tebal seukuran lengan dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara kebetulan menyambar petir kuning keemasan, menghancurkannya sampai langsung ke langit. Lagi. Masih ada 9 siklus, 10 siklus kian. Haha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Do Qi di tubuhnya mengalir dengan cepat. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi keadaan seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa getir dan menghela nafas. Do Qian Hao termasuk dalam tipe afinitas tanah. Selain itu adalah batu Do Qi yang sangat langka. Do Qi semacam ini akan memungkinkan tubuh praktisi untuk berputar sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak Do Qi. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di dalam akademi dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Ha muncul seperti komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah didengar oleh yang terakhir. Xiao Yan mengangguk sedikit. Cakram gigi gergaji emas semacam ini sangat tidak cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan seharusnya ketika digunakan sebagai serangan diam-diam. Bayangkan saja, jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas seperti itu ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, bukankah itu akan menyebabkan seseorang sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya sudah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan bernasib sangat baik. Namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas yang sangat tajam melesat keluar secara eksplosif dari tangan Qian Mo dengan cara seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua Do Qi-nya untuk pertahanannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat yang panjang di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua Do Qi-nya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua pada dasarnya berjuang untuk melihat Do Qi siapa yang lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain bertahan ini mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tetapi agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo sudah dirugikan dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak mampu mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya melambaikan tangannya tanpa daya. Dia menyimpan 2 cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengakui kalah di depan tatapan tertegun di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu beberapa saat, pertandingan kedua pun menyusul. Xian versus Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Xian melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang membara karena binatang ajaib kelas Do Huang itu. Sekarang, dia dengan cemas membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Mata besar hitam gelapnya dengan kejam menyapu platform tinggi. Banyak orang di platform tinggi menciutkan leher mereka saat mereka melihat Xian seperti ini. Hati mereka berulang kali berduka untuk Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya setelah Xian turun ke arena. Sama seperti semua orang menjadi agak tidak sabar, suara lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen berkata bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion sunyi.
Segera, mereka merasa bingung. Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Xian di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan takut. Su Qian dan tetua lainnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka juga memahami dengan jelas bahwa Xian pada dasarnya adalah eksistensi seperti monster di peringkat kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani memetik kumis harimau, apalagi orang lain. Karena Qin Zhen telah mengakui kekalahan, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini kemungkinan adalah yang paling dinantikan semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran. Seluruh stadion sunyi. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengamatan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan menyembah Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya berkedip dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak arena dengan keras. Dia mengangkat kepalanya, dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya memiliki beberapa api di dalamnya. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar, peringkat kuat, ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak memandang pesaing lain terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang telah ditampilkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang yang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan memandangnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya seperti memiliki hidangan pembuka sebelum makan besar. Oleh karena itu, minatnya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion segera berkumpul ke Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam siswa baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang setelah dia dihadapkan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya tanpa daya menggelengkan kepala saat mereka merasakan fokus seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan gege, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Er ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari-jari kakinya menekan tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera berkedip. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata saling mempelajari dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan langsung dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana untuk Valen Heart Flame terlalu penting baginya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap penghindaran kapanpun dia bisa. Namun, sekarang, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung panas yang benar-benar berapi-api muncul di dalam hatinya. Meskipun keinginan Xiao Yan untuk berkelahi tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi juga mengandung auranya, membawa rasa tirani yang tajam.
Aku secara alami akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menggambarnya. Penguasa Xuan dimiringkan sedikit ke tanah, dan angin bertekanan membawa suara senandung muncul. Liu Qing melirik penguasa Xuan di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertarung dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa senjata ini mungkin memiliki keanehan padanya. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan dapat mendengar suara angin yang menekan terbelah, dia dapat memastikan dalam hatinya bahwa penguasa Xuan di tangan lawannya ini kemungkinan besar seperti tombak pemecah gunung miliknya, sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat alih-alih berkurang ketika penguasa Xuan meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penguasa Xuan dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Sebuah pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing tidak bisa membantu tetapi memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan jenis ini, metode untuk melatih adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara kita hatinya, Liu Qing tidak segera menggambar tombak pemecah gunung di punggungnya yang belum dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan-lahan terulur. Mereka sesekali meringkuk dan melebar di lain waktu, membentuk banyak busur aneh seperti cakar. Jangan katakan bahwa aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan tombak pemecah gunung pada lawan yang memenuhi syarat. Saya harap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba terpotong di depannya. Angin tak terlihat melesat keluar, dan meninggalkan beberapa penyok kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Kecuali jika seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius. Xiao Yan berpikir bahwa jika bukan karena dia memiliki kinerja yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Percakapan dua orang di arena juga ditransmisikan ke galeri tontonan di tepi. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memujinya di dalam hati mereka. Dia memang layak menyandang nama tiran spear Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang ditimbulkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan seperti ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan lancang di hati mereka ketika dia menyuarakan kata-kata seperti itu. Di platform tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia melihat punggung lebar dan berat yang akan menyebabkan orang merasa sangat aman. Aura tajam yang arogan itu menyebabkan dia mabuk cinta. Perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana sepupu saya akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang agak pucat di sampingnya. Mengingat kekuatannya, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalik tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan menyebabkan gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, dia, yang sedikit berpikiran sempit, secara alami menyalahkan semua penghinaan yang dia terima dari kekalahannya kepada Xiao Yan. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia telah lupa tentang apa yang akan membuatnya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di seberang platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak dapat dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam. Ungkapan, wanita adalah makhluk cemburu, sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi.
Su Qian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi jauh lebih lembut. Tatapan Su Qian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa membantu tetapi membentuk beberapa antisipasi. Meski tampak ada celah besar di antara keduanya, laga ini tetap mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahunya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan besar tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena para pesaing telah tiba, maka saya akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir yang menentukan nama belakang dalam 10 besar ini akan secara resmi dimulai. Tatapan Su Qian melihat sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara Su Qian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus pada dua orang di arena. Mereka jelas mengerti bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling seru sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Su Qian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan penonton, yang berada sangat jauh, merasa kesulitan bernapas. Saat gelombang douki emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi mengembang sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit bengkok, mereka mengeluarkan suara yang jelas seperti tangan seperti cakar yang melengkung menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara beriak dan bekas luka udara yang terlihat sebagian muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang belum pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang air sambil berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, nyala api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya memancarkan suara, suo, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat tangisan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Mengikuti masuknya api ke dalam tubuhnya, aura Xiao Yan juga naik dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya dapat terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Xiao Yan telah menampilkan Skyfire 3 Mysterious Flame bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat seberapa serius dia menganggap Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan benar-benar dikalahkan dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan Skyfire 3 Mysterious Chang'e untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Do Uang jauh lebih kuat daripada Do Uling tingkat puncak biasa. Xiao Yan merasakan Do Uqi yang kuat seperti gelombang yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat lengannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam saat ini, memancarkan suara, dentang, yang aneh. Penguasa Xuan itu dimiringkan ke samping saat api hijau Do Uqi menyelimutinya. Angin panas yang tak terlihat membakar tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga melilit Do Uqi-nya di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba teriakan pelan terdengar di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar, menyeret penguasa Xuan besar, membawa aura ganas saat melesat secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam melancarkan serangan dalam pertarungan dengan perbedaan yang begitu besar. Hanya keberanian ini yang menyebabkan banyak orang mengangguk pelan. Jarak puluhan meter tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena.
Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meletus dengan cara yang mendidih.